Penyebaran kasus COVID-19 di Jawa Barat meningkat setelah sebagian besar tidak melakukan PSBB. Saat ini hanya kawasan Bogor, Depok, Bekasi saja yang masih menerapkan PSBB. Namun tingkat kewaspadaan tetap harus dilakukan oleh setiap daerah agar angka penyebaran dapat dikendalikan. Berdasarkan laporan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, angka reproduksi efektif persebaran COVID-19 di Jawa Barat naik menjadi 1,1 per 1 Juli 2020. Kenaikan itu diduga setelah dihentikannya PSBB proporsional di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada 26 Juni 2020. Sementara PSBB di Bogor, Depok, Bekasi masih berlanjut hingga tanggal 16 Juli 2020. Meski selama masa PSBB angka reproduksi efektif persebaran COVID-19 berada di bawah angka 1, namun Pemprov tetap meningkatkan kewaspadaan di setiap daerah agar penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Disinilah letaknya bagaimana justru data-data yang ada di level kota kabupaten itu bisa lebih baik, terutama dalam penentuan serial interval untuk penghitungan angka reproduksi number yang spesifik hanya kita bisa gunakan untuk daerah itu. Jadi kalau 1,1 itu pertanyaannya apakah itu semua Jabar? Apakah itu berlaku untuk Garut Selatan misalkan? Atau untuk Sukabumi? Tanda tanya. Betul sekali. Atau bahkan satu kabupaten itu yang sebetulnya angkanya lebih tinggi, kemudian yang lain ya tentunya akan dengan penghitungan statistik yang kita samaratakan, ini menjadi kadang-kadang misleading. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, memasuki bulan Juli terjadi dinamika level kewaspadaan di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Satu daerah memasuki zona hijau atau level kewaspadaan normal, yaitu kota Sukabumi. Sementara zona biru atau yang berarti level kewaspadaan moderat menurun dari yang tadinya 17 daerah menjadi 10 daerah. Dan zona kuning atau yang berarti level kewaspadaan cukup berat yang tadinya 10 daerah menjadi 16 daerah. Daerah yang berada di zona biru adalah Kabupaten Cianjur, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Sumedang, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kota Banjar. Kabupaten Sukabumi dan Kota Bandung yang sebelumnya di zona kuning kini masuk juga ke zona biru. Lalu terdapat 8 daerah yang turun dari zona biru ke zona kuning, yaitu Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Pangandaran, Subang, Kabupaten dan Kota Cirebon, dan Kota Cimahi. Sementara 8 daerah sisanya masih tetap di zona kuning, yaitu kawasan Bogor, Depok, Bekasi, serta Garut, Indramayu, dan Karawang. Memang ada data-data yang harus dipasin lah. Jadi beberapa penderita KTP KBB ya, tapi sudah beberapa lama tidak didomisili di KBB. Ini kan kalau untuk pencegahan dan penanganan penyakit menular kan berdasarkan domisili ya, bukan administratif kan. Nah itu sebenarnya sudah, mudah-mudahan nanti di evaluasi yang berikutnya itu sudah masuk ya, sudah dipertimbangkan lah. Setelah dilakukan tes masif di pasar, stasiun, dan tempat wisata untuk menekan angka penyebaran COVID-19, Pemprov Jabar akan mewajibkan tes masif di kawasan industri. Kewaspadaan ekonomi yang sudah dibuka, ini salah satunya meminta kepada daerah mewajibkan industri besar melakukan tes PCR mandiri minimal 10% dari karyawannya secara acak untuk memastikan tidak ada anomali lainnya. Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 atau Pikobar Jawa Barat, hingga Minggu 5 Juli pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdapat 3.463 kasus COVID-19 di Jawa Barat, di mana 1.685 diantaranya sembuh dan 177 meninggal dunia. Orang dalam pemantauan sebanyak 2.505 orang dan pasien dalam pengawasan sebanyak 1.282 orang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.